Menyusul penutupan sekolah dasar hingga SMA, giliran perguruan tinggi di Surabaya mulai Senin kemarin memindahkan metode perkuliahan dari tatap muka menjadi online. Antisipasi pencegahan virus corona ini diberlakukan hingga 14 hari ke depan. Sebanyak 34 perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri di Surabaya, pada hari ini mulai memberlakukan atau memindahkan metode kuliah mereka dari tatap muka menjadi daring atau dalam jaringan atau online. Mahasiswa diminta untuk tetap di rumah sambil mengerjakan materi-materi dan tugas yang diberikan oleh dosen-dosen mereka. Di sini, di kampus Universitas Negeri Surabaya, UNESA misalnya, sebanyak 25.000 mahasiswanya sekarang ini seperti berlibur di rumahnya masing-masing sambil harus belajar. Tidak ada perkuliahan hari ini sampai 14 hari ke depan. Semua ruangan kuliah sepi, tidak ada yang datang kecuali para mahasiswa yang memang memiliki kepentingan khusus untuk datang bertemu dengan dosennya. Kalau bimbingan itu tergantung dengan dosennya. Kalau dosennya mau tatap muka ya diperbolehkan, tapi kalau misalnya tidak mau untuk tatap muka ya dilakukan online gitu. Kalau itu masih terserah dosennya, karena kita harus menghubungi H-1 untuk mengetahui apakah dosennya minta offline atau minta online. Biasanya kalau online bisa by email, kalau offline bisa menemui orangnya. Metode perkuliahan daring di Universitas Negeri Surabaya dilakukan dengan menggunakan aplikasi V-Learning. Dosen dan masing-masing mahasiswa berada di depan laptop, koneksi seperti sedang melakukan telekonferensi. Hal yang sama juga terjadi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, UINSA. Adanya surat edaran dari Dirjen Perguruan Tinggi membuat UINSA merumahkan para mahasiswanya untuk belajar dari rumah 14 hari ke depan sampai tanggal 29 Maret. Metode perkuliahannya menggunakan Google Classroom yang mengkoneksi dosen dan mahasiswa dalam sebuah pertemuan online. Tetapi beberapa dosen UINSA juga menggunakan cara yang lebih konservatif, yaitu membuat grup WhatsApp sendiri. Dan teori air power dari Alexander Seversky. Sedangkan untuk teori dosen merekam sendiri suaranya saat menjelaskan materi kuliah dan dikirimkan ke grup WhatsApp tersebut. Dosen juga mengirimkan materi berformat PPT dan PDF serta memberi tugas di grup yang sama. Jika mahasiswa ingin bertanya, dia bisa menyampaikannya lewat teks WA. Kalau standarnya tadi itu dibuat tadi oleh teman-teman Saintek kalau mau menggunakan yang namanya Google Classroom, dibuat standarnya dan diberikan mereka tutor yang mudah. Tapi sekali lagi kami nggak mau rely hanya pada itu. Karena kalaupun hanya pada itu anak-anak belum tentu bisa karena tadi mereka nggak punya akses internet gitu. Akhirnya saya bilang oke. Silahkan dosen mengeluarkan kreativitas dan inovasinya. Inilah waktunya menunjukkan kreativitas dosen itu gimana agar tetap anak-anak itu bisa belajar. Tidak hanya merumahkan para mahasiswa untuk belajar secara online dari rumah, merebaknya virus corona juga membatalkan acara wisuda ratusan orang. Hari Minggu 15 Maret yang lalu, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya membatalkan wisuda hari kedua yang sedianya dihadiri 600 orang mahasiswa. Wisuda ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rangga Umara, Andreas Wicaksono, Surabaya.